Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris dengan NPM 201415108 dari kelas Kehutanan A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari jurnal yang berjudul Angkutan Sedimen pada Muara Sungai Palu. Jurnal ini bernama Jurnal Smart Tech, volume 4, nomor 1. Adapun daftar isi yang akan dibahas yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Untuk materi pertama yaitu pendahuluan. Sungai Palu dan sungai-sungai lain di kota Palu hampir memiliki karakter sungai yang sama ditinjau dari keadaan topografinya. Pada Sungai Palu terdapat adanya gejala terbentuk sedimentasi pada alur sungai, yaitu yang disebabkan oleh suatu kondisi dan karakteristik sungai atau tanah berpasir, perbedaan elevasi yang cukup besar antara sungai bagian hulu dan bagian hilirnya. Perbedaan elevasi tersebut mengakibatkan sedimen di bagian hulu hanyut ke daerah hilir dan mengendap. Karena letaknya yang berada di hilir, maka debit aliran di muara lebih besar dibanding pada tampang sebelah hulu, mengakibatkan kecepatan aliran menjadi besar, sehingga angkutan sedimen yang terbawa oleh aliran sungai dan material pun menjadi besar. Besarnya volume angkutan sedimen tergantung dari perubahan musim penghujan dan kemarau, serta dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya endapan sedimen di muara sungai sehingga tampang alirannya kecil, dapat mengganggu aliran debit sungai ke laut. Ketidaklancaran aliran tersebut dapat mengakibatkan banjir di daerah hulu sungai. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar angkutan sedimen yang terjadi akibat perubahan kecepatan yang dipengaruhi oleh pasang surut di muara Sungai Palu. Untuk materi kedua, ada tinjauan pustaka, di mana terdiri dari sub muara sungai, pasang surut, sedimen, dan persamaan sedimen. Muara sungai. Muara sungai adalah bagian hilir dari sungai yang berhubungan dengan laut. Permasalahan di muara sungai dapat ditinjau di bagian mulut sungai atau river mouth dan estuary. Mulut sungai adalah bagian paling hilir dari sungai dari muara sungai yang langsung bertemu dengan laut. Sedangkan estuary adalah bagian dari sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut. Muara sungai berfungsi sebagai pengeluaran aliran debit sungai, terutama pada waktu banjir ke laut. Muara sungai berfungsi. Selain itu, muara sungai juga harus melewatkan debit yang ditimbulkan oleh pasang surut, yang bisa lebih besar dari debit sungai, sehingga muara sungai harus cukup lebar dan dalam. Kemudian, muara sungai dapat dibedakan dalam 3 kelompok, yang tergantung pada faktor dominan yang mempengaruhinya. Ketiga faktor dominan tersebut adalah gelombang, debit air sungai, dan pasang surut. Ada muara sungai yang didominasi oleh gelombang laut. Gelombang besar yang terjadi pada pantai berpasir dapat menimbulkan angkutan atau transport sedimen, baik dalam arah tegak, lurus, maupun sejajar atau sepanjang pantai. Kemudian ada muara yang didominasi debit sungai. Muara ini terjadi pada sungai dengan debit sepanjang tahun cukup besar yang bermuara di laut dengan gelombang relatif tinggi, relatif kecil. Pada waktu air surut, sedimen akan condong ke muara dan menyebar ke laut. Dan yang ketiga, ada muara yang didominasi oleh pasang surut. Apabila tinggi pasang surut cukup besar, volume air pasang yang masuk ke sungai sangat besar. Air tersebut akan berakumulasi dengan air dari hulu sungai. Pada waktu air surut, volume air yang sangat besar tersebut mengalir keluar dalam periode waktu tertentu yang tergantung pada tipe pasang surut tersebut. Yang selanjutnya ada pasang surut. Pasang surut adalah fluktuasi muka air karena adanya gaya tarik benda-benda di langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air laut di bumi. Yang kedua, periode pasang surut biasanya 12 jam 25 menit atau 24 jam 50 menit yang tergantung pada tipe pasang surut. Yang ketiga, arus pasang surut dipengaruhi evolusi sepanjang estuari
dari salinitas dan kekeruhan sedimen suspensi. Pada air pasang surut dan air pasang, sedimen yang terjadi mengendap akan tererosi lagi. Kemudian submateri selanjutnya yaitu sedimen. Sedimen adalah pecahan-pecahan material umumnya terdiri dari atas uraian batu-batuan secara fisik dan secara kimia. Partikel seperti ini mempunyai ukuran dari yang besar sampai yang sangat halus atau koloid dan beragam bentuk dari bulat, lonjong, sampai persegi. Pada umumnya, partikel yang bergerak dengan cara bergulung, meluncur, dan meloncat disebut angkutan muatan dasar atau bed load transport, sedangkan partikel yang melayang disebut angkutan muatan layang atau suspended load transport. Material sedimen adalah kuarsa. Begitu partikel sedimen terlepas, mereka akan tersangkut oleh gaya gravitasi angin dan air laut. Angkutan sedimen di sungai yang bergerak oleh aliran air sangat erat hubungannya dengan erosi tanah, permukaan karena hujan. Air yang meresap ke tanah dapat mengakibatkan longsoran tanah yang kemudian masuk ke sungai, mempunyai andil yang sangat besar pada jumlah angkutan sedimen di sungai. Seluruh proses merupakan siklus yang saling keterkaitan antara erosi tanah, angkutan sedimen, dan pengendapan. Karena muatan dasar senantiasa bergerak, maka permukaan dasar sungai kadang-kadang naik atau agradasi, tetapi kadang-kadang juga turun atau degradasi. Naik turunnya dasar sungai disebut alterasi dasar sungai atau river bed alteration. Muatan melayang tidak dipengaruhi pada alterasi dasar sungai, tetapi dapat mengendap di dasar waduk atau muara sungai yang menimbulkan pendangkalan. Pendangkalan waduk atau muara sungai tersebut yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah. Kemudian di sini ada persamaan angkutan sedimen. Yang pertama ada persamaan Acker-White. Dari sekian banyak formulasi angkutan sedimen yang telah dikembangkan, teori angkutan sedimen dari Acker-White, Acker dan White 1970 memiliki ketelitian yang cukup baik. Formulasi ini dikembangkan berdasarkan pada konsep unit stream power, di mana parameter aliran dinyatakan dalam bentuk mobilitas sedimen yang merupakan perbandingan tegangan geser efektif dan berat satuan satu lapis sedimen dalam air. Yang kedua ada persamaan Van Riezen. Analisis air dan partikel sedimen dipengaruhi oleh 7 parameter dasar, yaitu massa jenis air, massa jenis partikel sedimen, kekentalan kinematika air, diameter butiran sedimen, kedalaman air, kemiringan dan energi, serta percepatan gravitasi. Yang ketiga ada persamaan Chi-Ted-Yang. Chi-Ted-Yang mendasarkan rumusannya pada konsep bahwa jumlah angkutan sedimen berbanding langsung dengan jumlah energi aliran. Untuk steady uniform flow, besarnya energi persatuan berat air dapat dinyatakan dengan hasil kali kemiringan dasar dan kecepatan aliran. Energi persatuan besar air tersebut yang disebut sebagai unit stream power dan dianggap sebagai parameter penting dalam menentukan jumlah angkutan sedimen. Kemudian ada subbab yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian digunakan data primer dari lokasi hasil penelitian. Seperti yang pertama ada kecepatan air. Kecepatan aliran rata-rata pada suatu penampang melintang dapat diperoleh dengan cara mengukur kecepatan aliran pada beberapa titik yang ditentukan dengan menggunakan alat ukur bernama current meter. Yang kedua, di sini ada kedalaman aliran. Parameter kedalaman aliran pada penampang diperoleh melalui pengukuran langsung di lapangan dengan mistar ukur. Kemudian yang ketiga, gampang ada penampang melintang atau cross section. Gambar penampang melintang sungai diperoleh dengan menghubungkan titik-titik pengukuran kedalaman yang diperoleh dari pengukuran di lapangan secara berurutan. Pada penelitian ini, 10 penampang yang ditinjau yaitu A sampai dengan Z, Z dari A sampai dengan Z dengan jarak antar penampang yaitu 50 meter. Kemudian ada elevasi muka air sungai. Elevasi muka air pasang surut
Pencatatan elevasi muka air pasang surut di muara Sungai Palu dilakukan secara manual, serta merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan alat ukur yang ditempatkan di muara sungai. Dengan interval waktu pengamatan setiap jam sepanjang siang dan malam, pengamatan ini dilakukan selama 15 hari yang telah mencakupi satu siklus pasang surut, meliputi pasang purnama dan perbani. Kemudian ada yang kelima, yaitu kemiringan dasar sungai. Merupakan parameter penting pada setiap metode hitung yang akan digunakan dalam perhitungan besarnya angkutan sedimen. Kemiringan dasar sungai muara Palu yang dinotasikan 1 diperoleh dari pengukuran secara manual dengan menggunakan alat ukur water pass. Dan yang keenam ada sedimen. Pengambilan sampel sedimen dasar pada muara yang sungai dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui diameter butiran dan berat jenis sedimen. Dan yang selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Terdiri dari hasil analisis dan pembahasan. Untuk hasilnya ada kecepatan aliran sepanjang alur penelitian dibagi dalam 10 segmen. Dapat terlihat di gambar 2 seperti yang di bawah ini. Hasil perhitungan analisis angkutan sedimen pada muara Sungai Palu ditabelkan pada tabel 1. Ini ada huruf A sampai huruf Z dan ini hasil pengukurannya. Tabel 2 merupakan total hasil perhitungan angkutan sedimen dari 3 persamaan kondisi pasang dalam kondisi pasang. Di sini ada grafik hasil total perhitungan angkutan sedimen 3 persamaan dalam kondisi surut. Pada gambar di atas, kondisi surut, debit sedimen yang menggunakan persamaan Ackers-White pada setiap penampang memberikan nilai rata-rata tinggi, yaitu sebesar 0,276295 meter kubik per detik jika dibandingkan dengan persamaan lain. Pada penampang D menunjukkan hasil nilai yang paling tinggi, yaitu sebesar 1,23310 meter per detik. Ini dipengaruhi oleh kecepatan pada penampang D paling besar di antara penampang yang lain. Sedangkan persamaan T yang memberikan nilai rata-rata lebih kecil. Pada kondisi surut, ketinggian muka air, kecepatan besar, dan diameter butiran sedimen besar, mengakibatkan angkutan sedimen menjadi besar. Selanjutnya ada gambar 4, yaitu merupakan grafik hasil total perhitungan angkutan sedimen dari 3 persamaan dalam kondisi pasang. Pada gambar 4, kondisi pasang, debit sedimen yang menggunakan persamaan Ackers-White memberikan nilai besar dengan nilai rata-rata 0,00021 meter kubik per detik jika dibandingkan dengan persamaan lain. Sedangkan persamaan T yang memberikan nilai rata-rata paling kecil. Pada kondisi pasang, ketinggian muka air besar, kecepatan kecil, dan diameter butiran sedimen kecil, mengakibatkan angkutan sedimen menjadi kecil. Bab selanjutnya dan yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana pada kondisi surut, debit sedimen yang menggunakan persamaan Ackers-White pada setiap penampang memberikan nilai rata-rata tinggi, yaitu sebesar 0,2769295 meter kubik per detik jika dibandingkan dengan persamaan lain. Pada kondisi ini, ketinggian muka air kecil, kecepatan besar, dan diameter butiran sedimen besar, mengakibatkan angkutan sedimen menjadi besar. Kemudian ada juga pada kondisi pasang, debit sedimen yang menggunakan persamaan T yang memberikan nilai besar dengan nilai rata-rata 0,00021 meter per detik. Pada kondisi ini, ketinggian muka air besar, kecepatan kecil, dan diameter butiran sedimen kecil, mengakibatkan angkutan sedimen menjadi kecil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.